Mahasiswa sekalian, kita lanjutkan pada fase implementasi. Implementasi atau konstruksi terhadap pilihan ERP disesuaikan dengan jenis proses bisnis yang ada pada masing-masing fungsi bisnis. Jadi pada sales departemen disesuaikan pilihan ERP-nya sesuai dengan sales departemen. Pada warehouse disesuaikan dengan pilihan ERP pada warehouse tersebut. Bahkan kombinasi paket pada sistem ERP ini mungkin setiap departemen menggunakan vendor yang berbeda, sehingga diperlukan middleware, satu cara untuk mengintegrasikan perbedaan-perbedaan pada masing-masing fungsi bisnis di tiap bagiannya. Jadi intinya pada fase ini adalah bagaimana cara mengintegrasikan paket-paket yang ada pada sistem ERP. Paket-paket yang ada pada sales departemen, accounting, purchasing, warehouse, bagaimana cara untuk mengintegrasikannya sehingga bisa bertukar data, saling mengirim dan menerima data dengan baik. Kemudian melakukan evaluasi dari implementasi ini apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum. Kemudian cara penerapan atau cara mengimplementasikan sistem ERP ada beberapa cara. Membuat rencana rollout sistemnya dengan cara pilot. Sales departemen menggunakan sistem ERP yang baru, ya, percobaan, sementara yang lama masih menggunakan, yang lainnya masih menggunakan dengan sistem yang lama. Ketika ini berhasil, tidak ada permasalahan, maka bagian yang lain akan mengikutinya. Paralel, pertama sales departemen, 1 minggu kemudian bagian accounting, 1 minggu kemudian warehouse, sampai semuanya menggunakan sistem ERP yang baru. Cut cover tanggal 10 Oktober jam 9 pagi, maka keseluruhan menggunakan sistem ERP yang baru. Tentu saja cara pilot, paralel, dan cut cover ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ingat-ingat lagi mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Selama fase ini semua rencana rekayasa pada proses bisnis diterapkan sehingga yang perlu dikaji selanjutnya adalah orang dan prosedur. Karena menggunakan sistem yang baru, maka tentu saja ada prosedur yang baru. Siapa yang melakukan prosedur itu? Tentu saja orang atau user yang menggunakannya atau orang yang bekerja pada perusahaan itu. Prosedurnya yang menggunakan sistem ERP tersebut. Biasanya dengan adanya perubahan sistem dalam organisasi, maka akan ada prosedur kerja yang baru. Karena menggunakan sistem yang baru, maka pola-pola bekerja dari setiap pekerja itu akan menggunakan prosedur kerja yang baru. Mahasiswa sekalian, bagian terakhir adalah bagian teknis. Bagian ini adalah menjamin keberhasilan sistem dalam jangka pendek dan jangka panjang. Bagaimana sistem itu bisa dijalankan terus-menerus jangka pendek dan jangka panjang. Bagian teknis yang bertanggung jawab. Kemudian transisi sistem tadi ketika diterapkan menggunakan pilot, paralel, atau cut cover, maka bagian teknis mempunyai tanggung jawab. Kemudian pemeliharaan sistem ERP, bagaimana dipelihara, meliputi koreksi kesalahan yang dihitung oleh user, jadi kekurangan ketika digunakan oleh user. Nah, sehingga dalam tahap analisis dan desain sebaiknya dapat meminimalkan kesalahan. Jadi kesalahan atau kekurangan itu sebenarnya jangan sampai ketika diterapkan baru ketahuan, tapi alangkah lebih baiknya ketika dalam tahap analisis dan desain sebaiknya kesalahan itu diminimalkan. Jadi tidak menambah atau memolorkan waktu ataupun menambah biaya. Jika terjadi kesalahan, diharapkan respon yang cepat dari konsultan atau dari vendor tadi. Kesalahan langsung direspon, dibetulkan dengan cepat. Pemeliharaan bisa saja menggunakan berkala atau upgrade versi setiap 3 tahun atau 2 tahun, di-upgrade dengan versi yang terbaru sehingga tidak ketinggalan. Kemudian audit sistem, apakah penerapan sistem itu pada sebuah perusahaan itu sudah memenuhi target sesuai dengan yang diinginkan atau belum. Sekian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.